Oke, kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Oke, ini kita akan masuk di materi tentang jaring-jaring air tanah. Ini nanti berkaitan untuk perhitungan debit dan seterusnya. Kalau kalian lihat ada jaring-jaring air tanah seperti ini atau mendengar istilah jaring-jaring air tanah, yang terpikir di benak kalian hiburan siapa? Air tanah ya, air tanah. Ada lagi? Atau pronet kalau di bahasa asingnya apa? Ini apa sebenarnya? Dari itu apa? Kontur, contohnya kontur. Ya, dan sebelum saya bahas lebih jauh, nanti bisa kalian akses juga di LMS 11 nanti ya. Oke, ini saya lanjut ke bagian pengertian. Ini peta konstruksi air tanah yang isinya merupakan dua dimensi. Isinya ada dua. Di sini ada equipotential line atau air tanah sama arah aliran air tanah. Jadi minimal isinya ada dua. Kalau hanya kontur saja belum. Ada arahnya ditentukan dari konturnya. Jadi setelah ada kontur baru ada alirannya. Mungkin alirannya itu baru konturnya. Pasti konturnya itu. Mana ada saja mungkin arah aliran dari konturnya. Kemudian di sini ada equipotential sama streamline. Oke, kalau mungkin streamline yang kalian sudah menuju ke istilah arah. Tapi kenapa ini ada equipotential lain? Ini ada istilah equipotential, ada serapan dari gabungan dua kata ya, equal sama potensial. Potensi yang sama. Potensial di sini bukan potensi kayak kalian belajar di fisika ya, tapi prinsipnya akan mengikuti itu. Potensi yang sama bakal untuk mengalir dengan arah tertentu. Kalau arahnya arahnya ke arah selatan, berarti semuanya potensinya sama ke arah selatan. Dengan catatan ketinggiannya di arah utara atau yang di bagian bulunya itu sama-sama lebih. Jadi potensialnya itu nanti menentukan atau melihat dari MAT. Jadi bukan potensi energi yang keluar itu enggak, tapi potensi untuk mengalir. Ada seperti itu. Nah, prinsipnya kan tadi kalian ngomong garis kontur. Oke, garis kontur dibuatnya dari data elevasi apa? Muka air tanah. Itu data titik atau data garis? Titik. Jadi kalau di peta membuat garis bisa dari data yang lebih sederhana titik. Titik seolah-olah dihubungkan. Karena kan ini kita nggak punya data yang sangat rapat gitu ya. Kita menghubungkan dua titik itu terus bisa jadi garis atau tiga titik atau kayak lingkaran itu kan paling nggak bisa dibuat tiga titik dulu. Jadi lingkaran atau apa atau juga seperti yang sebelumnya
ini sama prinsipnya kayak di peta topografi ada titik-titik elevasinya, ketinggian, tapi kalau titik-titik ketinggiannya adalah kayak kemudian di gambarannya kira-kira kayak gini. Nah, tadi model kita ada dua garis konturnya dan apa? Jadi arahnya ini harus tegak lurus. Walaupun arahnya sama-sama ke kanan, kalau bergerak ke arah simbol ini ternyata arahnya tidak lurus karena mengikuti konturnya. Kalian bayangkan kalau konturnya berbelok ini, arahnya kan kayak gini, tidak langsung lurus. Ya. Kalian bisa coba pakai misalnya lempengan atau benda yang plastis itu yang bisa berbengkok ya, berbelok gitu ya. Itu nanti nggak turun, tapi mungkin turunnya ada di sini kan airnya pasti juga ikut miring, meskipun ya sama-sama air kan, tapi bendera akan belok juga. Ini sama juga. Ini karena lebih besar nilainya sebelah kiri atas ya, dia akan arah kanan. Terus kalau misalnya ini arahnya beda dengan pola yang atas, boleh nggak? Ya boleh, karena kalau misalnya terbuat kayak yang di bawah. Ya boleh. Jadi tetap menyesuaikan ini tegak lurus. Oh ya, tegak lurus ya. Tegak tapi memang ada tegak bengkok. Ada ya. Tegak lurus. Kegunaan apa? Kira-kira apa? Kita lihat dulu. Tadi kan sebenarnya dari elevasi sama kedalaman, kita bisa cek kedalamannya. Jadi tempat mana yang dangkal dan yang dalam bisa kita bedakan sebelum analisis lebih lanjut. Terus aliran, kemudian ada juga kemiringan air tanah. Kalian dulu kalau buat profil peta topografi bisa buat kemiringannya dari profilnya bergambar sama juga karena prinsipnya adalah garis kontur. Jadi kalau garis kontur yang penting tarik garis lurus gitu ya, terus kemudian dikalikan skala di jarak mendatarnya ada sementara mau dalam derajat persen desimal skala detik satuannya sama juga di atas maupun berapa kemiringannya akan muncul. Kemudian jenis sungai ini banyak yang masuk ke sungai air tanahnya atau air tanahnya yang disuplai sungai. Nanti tinggal dilihat elevasi sungai sama muka air tanah terdekatnya. Kalau muka air tanahnya yang lebih tinggi ya berarti air tanahnya yang harus ke sungai. Kalau sebenarnya di peta kalian cek air sungainya tinggi ketinggiannya ada yang bagus sebenarnya masuk. Kemudian tubing ini nanti lanjutannya dari dan polanya sudah jadi nanti bisa di hidup per zona kecilnya. Jadi di polanya itu kan mungkin tadi kalau saya contohkan ada kerapatan kontur yang beda atau pola kontur yang beda. Itu bisa dibagi lagi. Debitnya yang sudah kerapatan kontur tinggi misalnya yang agak atau yang arahnya relatif ke
selatan sama yang benar itu itu bisa gitu jepitnya. Kemudian ketersediaan tanah dan setelah debitnya ada kan berarti bisa dihitung, terutama dari debit statistik nanti akan membentuk ketersediaan tanah sama kajian rekomendasi. Biasanya ketika sudah sampai bawah sini kita kan tahu angkanya di sana ada sekian liter debitnya sekian. Terus kalau mau dipakai untuk bikin atau buat perumahan, kawasan industri, nah itu bisa direkomendasikan saja seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut mungkin ada yang tanyakan. Ya, itu kedalaman dari saya kan lihat terus kedalaman dari tanah Islam tanahnya ya, atau kesebaran dari tanahnya bukan. Jadi kedalamannya itu kedalaman air tanah. Kedalaman air tanah itu selalu dihitung dari permukaan tanah ke water cycle, kalau kita ngomongnya tanah muda ya. Nah sebenarnya ini kan awalnya yang disurvei sebenarnya. Nah, tadi sebelum jadi program itu kan sebenarnya yang disurvei adalah ini dulu juga. Nah ini kan datanya nggak hanya satu ya. Kalau bikin model ya paling nggak ya kalau strukturnya kecil bisa 15 atau 20 atau sekian berapa itu nanti bisa bikin rekonstruksi. Nah dari proyek itu sebenarnya kan bisa mengetahui mana sih yang dalam, mana sih yang jauh, atau berapa misalnya angkanya masuk, baru dibuat jumlahnya baru akan yang zona tahu ya sebenarnya tanpa dari proyek itu juga bisa masuk, tapi dengan proyek sebenarnya kan sudah terbagi di sana. Nah biasanya proyek itu kan sudah kelipatan angka yang mudah ya, mana itu artinya ada ya kayak ketemu di lapangan dalamannya 7,28. Ini kan agak susah. Biasanya ketika sudah diintervalkan ini angkanya kan jadi misalnya mungkin per kelipatan 2 atau 5, 2 ini ada 14, 12, 8, 6. Nah kalau bikin kebenaran kan kayak jadi ini tidak diambilkan dari yang sudah 6 sampai 8. Mungkin tidak dengan langsung zona dangkal sedang atau dalam itu bisa mungkin pakai angka zona kedalaman 6 sampai 10 sampai 12. Dan datanya kalau ini harusnya dari sini sekitar di mana ya, tapi oke, ada lagi? Gitu? Ada lagi? Kalau tidak jalan dulu. Kalau mau gimana ya? berarti misalnya kita dari sumber-sumber kemarin Pak. Ya. Itu tuh kita ambil tuh cuma sebatas satu sumber air tanah kan. Kalau dia perbedaan di posisi perbedaan perkembangan. Ini kan kita lagi di dalam apa? Ya. Sudah kumpul. Ya. Terus kita dapat data itu kayak selisihnya dikit-dikit doang. Sedangkan memang apa si apa yang namanya itu data sama.
dari kita yang dalam atau tanpa itu udah beda sumber data. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Datanya mungkin tipis-tipis ya. Saya masuk ke MAT ya, tidak ada kedalamannya. MAT berarti tidak ada pakai animasi. Oke. MAT itu saya ambil mungkin sekitar di Jogja. Jogja itu kan animasinya sekitar 110 115. Kedalaman sekitar 7 sampai 10. Saya ambil mungkin data-data itu, jadi ada berapa ya, 100, ada yang 100, ada yang mungkin 98, ada yang 111, 105, atau mungkin 96, 104. Ini kan kecil-kecil, tiba-tiba ada yang sekarang kembali ke dalam gitu. Atau yang matanya jauh bawah, cuma 7-8. Berarti kalau ini nanti seragam, terus kemudian ada interval yang jauh, berarti memang di situ ada beda sistem, beda tekanan. Boleh nggak terus dibuat programnya? Ya boleh saja, tapi diberi waktu lebih. Jadi programnya yang naik ini terus tiba-tiba jauh gitu, bisa diberi saja programnya yang sudah tahu atau mungkin gunakan tapi selesai. Karena salah satu syarat bikin program itu dibicarakan punya keseragaman metodologi. Kenapa kok punya keseragaman metodologi masuk? Karena nanti efeknya ke perhitungan yang lainnya. Kalian ada probabilitas, ada spesifitas. Kalau jenisnya beda, itu kan beda juga. Nanti takutnya ketika dievaluasi hitung potensi tanah dianggap sama. Karena di zona yang berbeda, materialnya lain, terus angkanya harusnya lain, tapi dianggap sama. Itu katanya hitungannya sekian liter per hari ada. Dicek, dikonsumsi ternyata belum sampai segitu sudah habis. Itu makanya kemarin kita mencoba tempat yang datar juga, terus kemudian gampang mencari jalannya, meskipun nanti ada variasi itu kalau sudah bagus ya dibuatnya nanti dikasih model ya itu. Nah, dari itu ya. Oke, datanya yang pertama berdasarkan dari halaman nanti bisa dibuat sebagai model atau manual dengan ekstrakulasi. Kenapa pakai ekstrakulasi harus ada? Jadi lebih baik kalian kelebihan data sampai tujuan daerah kajian. Karena kalau bikin motor ya, kalau bikin motor kalian sudah dibatasi tempatnya di area tertentu. Nanti kan kalian akan buatnya itu hanya di luar itu dan ada. Dan tidak tahu polanya di luar ini apakah melempung ke sana atau ke sini atau ke mana balik. Karena di luar ini nggak ada datanya. Atau bagaimana? Saya punya data sekolah ya.
kan dapatnya di sini aja. Tapi kalau saya lebihkan ada misalnya ada 4 2 area kajian. Setidaknya kita tahu di sini nilainya berapa. Jadi mengaturnya tadi akan subjektivitasnya akan berkurang karena sudah ada datanya. Walaupun ini nggak terpakai di areanya di dalam. Tapi karena kita sudah tahu angkanya di sini berapa, misalnya di sini 100, di sini 90, di sini 98. Oh ini arahnya ke sana. Berarti yang dari sini ke sana juga belum tentu. Siapa tahu di sini tidak ke sana. Berarti di sini hubungan di kayak tanah gitu ya. Ya walaupun yang mungkin juga bisa melakukan kira-kira sama, tapi kan kita nggak tahu kalau nggak ada datanya. Nggak tahu pasti gitu. Ya seperti itu. Ini yang perlu ditambahkan di uang. Terus koordinat sudah tahu tempatnya. Nah ini karena seperti ini ada tempat yang dibuat supaya tahu sebenarnya yang bentuknya itu kayak apa. Kalau kalian kemarin kan melakukannya juga ada ini. Ya ini kemudian data lain adalah yang pertama disarankan menggunakan peta yang sudah bagus. Kalau GPS errornya terlalu banyak gitu, tapi kalau koordinat silakan, asalkan sudah di ketelitian yang tinggi itu tidak masalah. Tapi kalau elevasi itu biasanya karena di GPS itu masih mengandalkan atau menganggapnya bumi itu juga sempurna. Adalah kan bulannya tepat karena ada rotasi, plus juga tidak rata. Ada gunung, ada lembah, ada laut, ada jalan. Oke, ini pembuatan. Jadi sudah ya. Prinsipnya tegak lurus dan derajat. Bagaimanapun melengkungnya yang penting 90 derajat. Si arahnya tadi jadi tidak terkurasi atau tidak hanya melihat arahnya ke sini. Saya lakukan ada yang 100 jadi tetap 90 derajat. Terus kalau ini kan jadi 90 derajat, terus gimana? Yang input 30 derajat. Ini yang baru belajar di Dekokan. Kalau mau ke sini kan juga susah. Dan atau web sana. Kan air katanya ngikutin tempatnya. Ya kan? Karena tempatnya ya jadi itu. Kemudian garis kontrol ini sebenarnya tidak mau sungai atau air lain karena nanti akan berbeda sistem kembali lagi. Mungkin kalau skalanya
kayak di satu provinsi DIY itu nggak masalah mau dibuat contoh terus ada arahnya. Tapi kalau untuk studi kasus yang sudah detail itu harus memperhatikan ini. Kalau ada sungainya gimana? Sebenarnya kan kalau ada sungainya dia pasti tidak sistem juga. Kontur kalian bayangkan kontur permukaan tanah. Kalau ada sungai kan pasti bentuknya relatif begini. Kalau ada sungai, konturnya kan seolah-olah kayak begini. Morfologi ini kayak bentuk lubang. Entah lubangnya U atau V gitu ya. Misalnya sebenarnya di elevasi 70 juga kan pasti begini. Kalau kita mangkapnya kan kira-kira begitu. Nah, di antara sama juga contohnya sebenarnya kan juga nggak akan mau juga. Kalau potong berarti ada yang keluar kan. Tapi yang kita anggapnya tidak ada karena kita buat pemotretan yang berbeda. Nah, tinggal nanti bentuknya dia mensuplai sungai atau sungainya yang tinggi dari air tanahnya. Nah, kalau misalnya tanahnya untuk mensuplai sungai dengan kontur yang tinggi berarti konturnya ada di antara karena 71 sekian. Ya, masih ada juga permukaan tapi lebih tinggi dari sungai. Tapi kalau sungainya ini yang mensuplai tanah, ya ini pasti lebih rendah dari itu konturnya. Karena si air sungainya yang mensuplai ke bawah. Ya, yang main angka saja. Tapi ini akan penting kalau nanti memang juga di dunia pekerjaan yang harus menggunakan data seperti itu. Oke, ini ada di buka juga. Di sini ada sungai utama dan dasar sungai. Komennya yang terbentuk ada tiga pola, tiga perapatan dan berbeda. Dan ini tiga-tiganya kalau nanti mau dibentuk potensi atau berbeda sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri juga di sana, di sana. Ini masuk tinggal nanti tidak pasti ya. Ini contohnya tidak masuk. Ini juga arahnya kira-kira ya ini sudah masuk ke Oke, untuk bikin connect karena basicnya adalah garis kontur, ya kita seolah membuat peta kontur tapi air tanah. Jadi garis konturnya saja, arah alirannya ada yang membedakan dengan peta kontur di peta kontur. Kemudian untuk sama kita kontur. Kemudian kalau sampel ini tidak harus dimunculkan, menyesuaikan peta nanti yang akan dibuat. Misalnya kalau petanya sudah fokus ke peta kontur atau arahnya atau bentuk pemilihan terbit, ya ini tidak perlu ditampilkan. Karena kalau ditampilkan nanti sampelnya ada 50, isinya fokusnya malah ke sampelnya, ada yang mau dikaji yang lain. Atau kalau mau menampilkan sampelnya ya biasanya kita sampel yang tanah, yang satunya mungkin kita.
Oke, mungkin ada pertanyaan? Ya. Kalau dari kualitas kita itu yang menentukan kualitas kita itu apa? Apakah bisa dari konturnya atau dalamannya atau dari kedalaman itu berbeda kualitas kita? Pertanyaan dari kaitannya sama ini ya. Oke, kalau tanahnya kan sebenarnya beda yang dikaji, tapi ini bisa membantu sebenarnya. Membantu bukan berarti faktornya dari ini tidak, tapi ini membantu untuk lihat arahnya. Karena kalau kita lihat ada pencemaran, kita menentukan si sumber pencemaran dari mana kan kita nggak tahu. Tapi ketika kita sudah lihat, oh arahnya ternyata dari tanah ke selatan atau dari badan ke timur atau dari arah yang lain, kita bisa mensimulasikan atau mengindikasikan jangan-jangan dari area ini yang salah. Memang ini tidak akan menjawab langsung, tapi bisa membantu untuk cari dari mana arah sumbernya. Karena perumahan yang atau permukiman yang di sini kualitasnya jelek, yang area ini sama juga kualitasnya turun. Tapi yang di sini tidak ada perubahan sama sekali. Yang di sini juga tidak ada masalah. Terus kemudian ada aktivitas baru di sini, entah bikin kantor, entah bikin hotel, bikin makanan, ternyata di sini menurun. Yang kita bisa mengindikasikan ada sesuatu di sini yang salah, tanpa harus menjudge ini bersalah, gitu ya. Bisa kan? Harus ada bukti konkretnya. Karena kalau mau seperti itu ya kita sudah tahu produknya, kita tes juga sampling di yang ada lokasi baru dengan aktivitas baru di sebelum kita masuk. Kalau kualitasnya ternyata yang di sini juga sama saja, berarti bukan ini. Karena dari arahnya sudah sama. Jadi ini sebenarnya cuma membantu mengindikasikan saja cara-cara yang lebih. Tapi kalau sininya bagus, sininya jelek. Dulunya sininya bagus sebelum ada yang tidak jadi yang menjadi masalahnya. Itu nanti masih dipersoal lagi sama ujian. Dan sebelum itu sebenarnya ada pembuatan peta tanah itu. Jadi ini sebenarnya bagian dari peta tanah jadi ada bagian itu. Oke, itu Mas mau menuduh siapa? Mau menuduh siapa yang bikin masalah di ada ya nanti di bulan kuliah biar heboh diprediksi bos oh harus gede ya udah baik nggak ada lagi cukup oke kalau cukup mungkin satu informasi lagi yang belum ada ini ada tebal ukur tidak sama yang tebal ukur air tanah dan kereta ukur tidak samanya itu juga di bagian apa di dalam semua tapi tidak harus mengikuti air masih ingat ini posisi nah di tanah tidak harus mengikuti ini karena tadi kalau data intervalnya
maksimal hanya misalnya 12 meter. Ini interval keseluruhan. Kalian punya misalnya 25 data, interval maksimalnya segini. Terus skala petanya misalnya 10.000. Kalau kita pakai ini 10.000 bagi 2.000. Berapa intervalnya? 5 meter. Petanya yang terbentuk nanti garis bentuknya berapa? 12 meter, ini berapa meter? 90. Kan enggak engaging gitu ya. Enggak kontrol kita nggak tahu detailnya gimana ya. Nanti yang sebelah sini area yang kosong, yang ini juga kosong ya. Dari kontrolnya memang juga cuma begini. Padahal kalau ini zonasi oke lah. Tapi kalau kontrol kan atau mungkin ini, dan kita juga nggak tahu nih apa sudah 20 atau apa. Yang mungkin bisa saja juga jangan kalian solusinya gimana? Intervalnya kita tambahkan, boleh jadi 2 kali lipatnya, boleh jadi 2 meter atau 1 meter. Biasanya di kisaran 2 sampai 1 meter. Makanya tadi syaratnya adalah tempat yang mungkin data dan mudah dicari. Nanti akan mempermudah sampai ke sini. Oke ya, itu tambahnya. Ada yang mau didiskusikan. Cukup, kalau cukup, terima kasih atas kajiannya. Saya untuk belajar sama aku. Sampai